Episode dimulai, Arpita tanpa ketakutan ketika sebuah pohon besar tumbang menimpa mobilnya akibat badai yang sedang melanda. Arpita pun berusaha keras keluar dari dalam mobil yang terjebak reruntuhan. Tetapi usahanya sia-sia karena pintu tidak bisa dibuka dan tubuhnya mulai melemah. Sementara itu, mobil Aryan sedang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang licin dan berbahaya. Imli berkata, "Aryan, kurangi kecepatan, karena kalau kita kecelakaan, bagaimana bisa sampai pada Arpita?" Tetapi dalam sekejap, mobil Aryan menabrak sebuah truk pengangkut bambu yang terparkir di sisi jalan. Beberapa bambu panjang menembus kaca depan dan menghantam wajah Aryan. Imli pun langsung panik dengan cepat merobek bagian sarinya untuk menghentikan pendarahan Aryan. Imli mengatakan, "Aryan, diam, jangan bergerak. Aku harus menghentikan lukamu dulu." Aryan pun menolak perawatan itu dengan berkata, "Imli, Arpita lebih penting dan kita tidak punya waktu." Meski terluka, Aryan menyalakan kembali mesin mobil dan melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Adi datang ke rumah keluarga Ratore dengan pakaian basah kuyup. Wajahnya tampak cemas saat Adi langsung menanyakan keberadaan Aryan dan Imli kepada Narmada. Narmada berkata, "Adi, mereka baru saja memastikan kepadaku bahwa mereka baik-baik saja. Bahkan mereka sedang berada di sebuah restoran." Adi meski sedikit lega bersiap untuk pergi dan mencari Aryan dan Imli sendiri. Tetapi Narmada menahan Adi dengan sopan untuk memintanya agar tetap berada di rumahnya. Dan ia berjanji akan menghubungi Aparna untuk memberitahu bahwa Adi sudah tiba di sana dengan selamat agar keluarganya tidak panik. Di sisi lain, Aryan dan Imli terhenti oleh pembatas polisi. Aryan pun memohon izin pada inspektur agar diizinkan melintas dan menjelaskan dengan penuh kekhawatiran bahwa saudara perempuannya terjebak di dalam mobil akibat insiden pohon tumbang. Tetapi inspektur dengan sikap arogan menolak permintaan Aryan dengan mengatakan, "Jalan ini sedang tutup untuk umum dan kau tidak bisa melintasnya." Aryan mulai kehilangan kesabaran dengan berkata, "Aku adalah Aryan Singh Ratore, pemilik Aryan Group of Industry. Jika kau terus bersikap tidak hormat, maka kau bisa saja dicopot dari seragammu." Tiba-tiba Imli menerobos pembatas polisi, dan Aryan pun segera masuk ke dalam mobil yang telah disetir oleh Imli. Di sisi lain, Adi yang masih menunggu memperhatikan foto keluarga yang tergantung di dinding. Saat melihat gambar Arpin, sebuah kesadaran muncul di benaknya bahwa Arpin adalah sosok penting dalam kehidupan Aryan. Narmada yang melihat Adi termenung kemudian mengatakan, "Adi, Arpin adalah suami Arpita dan juga figur ayah yang sangat berarti bagi Aryan. Terutama setelah Aryan kehilangan ayah kandungnya di usia muda. Arpin telah menjadi panutan dan tempat bergantung bagi Aryan. Kehilangan Arpin membuat Aryan mengalami luka batin yang mendalam. Dan sejak saat itu hidupnya tidak pernah sama lagi." Mendengar kisah Narmada, Adi terdiam dan memilih pergi dalam keheningan. Sementara di sisi lain, Aryan dan Imli akhirnya tiba di lokasi dengan tertegun menyaksikan kondisi mobil Arpita yang rusak parah akibat tertimpa pohon besar. Arpita pun tampak tidak sadarkan diri di dalam mobil. Aryan terlihat membeku sejenak karena tidak sanggup mempercayai apa yang ia lihat. Imli berkata, "Aryan, kau harus segera bertindak. Jika kau tidak melakukannya, maka kau akan kehilangan orang yang sangat dicintai untuk kedua kalinya." Tersadar oleh dorongan semangat dari Imli, Aryan mengumpulkan seluruh kekuatannya dengan mulai menyingkirkan pohon besar yang menimpa mobil. Dengan bantuan Imli, Aryan dan Imli berhasil mengeluarkan Arpita yang terluka di dalam mobil. Tetapi pada saat bersamaan, sebuah pohon lainnya tumbang mengenai Aryan. Kepala Aryan pun terbentur batu hingga tidak sadarkan diri.
Imli dan Arpita bergegas mengeluarkan Aryan dari timbunan batang pohon. Saat itulah Sundar tiba di lokasi dengan segera membantu Arpita dan Imli. Arpita menangis histeris melihat kondisi Aryan. Sementara Imli memanggil-manggil nama Aryan dengan suara bergetar. Dengan keberanian yang tersisa, Imli mulai melakukan pertolongan pertama, memompa dada Aryan dengan harapan dapat memicu kembali detak jantungnya. Beberapa saat kemudian, keajaiban pun terjadi. Aryan perlahan membuka matanya dengan suara lemah memanggil nama Imli. Tangis haru pun pecah. Tidak lama kemudian, suara sirine ambulans terdengar dari kejauhan. Tim medis segera membawa Aryan ke rumah sakit secepat mungkin. Setelah beberapa saat, Aryan langsung dibawa ke ruang ICU untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Imli berdiri mematung dengan matanya terus menatap tubuh Aryan yang dikelilingi dokter dan alat-alat medis. Sundar pun yang datang mencoba menyemangati Imli agar tetap kuat karena Aryan akan segera bangun dari pingsannya. Tetapi Imli mengatakan, "Sundar, bagaimana mungkin aku tetap kuat ketika orang yang selalu menjadi sumber kekuatanku kini sedang berbaring lemah dan bertarung untuk hidupnya?" Sementara itu Arpita yang masih dalam keadaan syok mulai kehilangan keseimbangan. Sundar dengan sigap menangkap Arpita dalam pelukannya dan memanggil perawat untuk segera memberikan pertolongan. Beberapa saat kemudian, Narmada tiba di rumah sakit bersama Aparna dan Panka dengan wajah penuh kecemasan. Narmada berkata, "Dokter, bagaimana keadaan kedua anakku?" Dokter mengatakan Arpita hanya mengalami luka ringan dan berada dalam kondisi stabil. Namun kondisi Aryan sangat kritis akibat luka dalam yang cukup parah. Mendengar hal itu, Narmada langsung merasa terpukul atas keadaan Aryan yang kritis. Aparna pun menenangkan Narmada yang gelisah. Di sisi lain, Aryan mulai terjebak dalam alam bawah sadarnya. Dalam mimpinya, Aryan kembali menyaksikan tragedi kehilangan Arpin, sosok yang ia anggap sebagai figur ayah dan panutan hidupnya. Aryan pun bersumpah untuk membalas kematian Arpin, yang selama ini ia yakini disebabkan oleh Adi. Di tengah kegelapan dan kebencian itu, sosok Imli muncul dengan membawa cahaya harapan, dan berkata, "Aryan, aku datang untuk menyampaikan 3 hal penting. Pertama, kau tidak akan sendirian. Kedua, yang menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri." Imli pun mengulurkan tangan untuk menggandeng Aryan dan membawanya keluar dari bayangan kelam tersebut. Tiba-tiba kondisi Aryan di dunia nyata justru memburuk dengan tanda mesin medis mengeluarkan bunyi peringatan. Imli yang melihat dari luar langsung berlari masuk ke ruangan Aryan yang sedang kritis dan menggenggam tangan Aryan dengan mengatakan, "Aryan, para dokter memang berkata bahwa kau mungkin tidak akan bisa bertahan dalam keadaan kritis seperti ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kau adalah seseorang yang memberikan kekuatan, semangat, dan cinta orang-orang di sekitarmu. Aku mohon agar kau membuka matamu, dan aku percaya bahwa kau bisa melewati ini semua." Tiba-tiba detak jantung Aryan kembali melemah. Dalam kepanikan, Imli segera memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Aryan. Di sisi lain, Adi yang masih dirundung kebingungan mulai menyadari bahwa Arpin adalah saudara ipar Aryan. Adi pun merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Aryan dan bergegas masuk ke ruang kerja pribadi Aryan untuk mencari jawabannya. Tiba-tiba Adi menemukan sebuah berkas berisi foto dirinya yang dicoret silang, serta tanda lengkap kecelakaan tentang Arpin tiada. Saat itu editor mendapati pintu ruangan Aryan terbuka dengan mulai curiga ada orang yang masuk, dan segera membuka ruangan kerja Aryan. Adi pun segera bersembunyi hingga situasi aman. Di sisi lain, Arpita semakin larut dalam kesedihan. Karena merasa bersalah, Aryan terluka saat mencoba menyelamatkannya. Narmada berkata, "Arpita, tidak ada satupun yang bisa menyalahkan diri sendiri dalam situasi seperti ini. Sekarang kita hanya bisa berharap dan berdoa untuk keselamatan Aryan."
Di sisi lain, Adi tersadar bahwa Aryan telah menyimpan dendam terhadapnya selama bertahun-tahun dan mungkin mendekati Imli sebagai bagian dari rencana balas dendamnya. Adi berkata, "Aku bersumpah tidak akan membiarkan Imli ditipu oleh musuh yang mengaku sebagai sahabatnya." Di sisi lain, Imli akhirnya berhasil membawa dokter ke ruang ICU. Dokter pun segera melakukan upaya penyelamatan Aryan dengan menggunakan alat kejutan jantung. Imli pun tidak sanggup melihat pria yang ia cintai terbaring tanpa daya. Dengan langkah lemah, Imli pergi dari rumah sakit untuk berdoa agar Aryan bisa selamat dari masa kritisnya.